Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang konsumer juga ya, yakni adalah Budi Starch and Sweetener Tbk dengan kode emiten BUDI atau Budi. Ya, kita lihat di sini ada sirup ya. Jadi Budi ini merupakan salah satu perusahaan yang bergenaung di bawah kelompok usaha Sungai Budi Group atau SBG yang didirikan di Lampung pada tahun 1947, hanya beberapa saat setelah Indonesia merdeka. Dan saat ini, SBG telah berkembang menjadi salah satu kelompok usaha di bidang agribisnis terbesar di Indonesia, dengan produk tepung tapioka, sweetener, terpal plastik, asam sulfat. Ya, ini visi misi mereka. Tadi saya ada melihat singkong yang sangat banyak teman-teman ya. Kita akan lihat nih teman-teman. Wow, saya terkejut melihat banyaknya singkong yang ada di sana ya. Karena bisnis mereka memang bergerak di tepung tapioka dengan bahan dasar singkong. Oke, jadi Budi ini didirikan 15 Januari 1979 dari Heng Limanau, sarjana hukum notaris di Jakarta. Oke, lalu setelah itu kita akan melihat produk-produk daripada Budi ini sendiri. Yang pertama adalah tepung tapioka yang berguna sebagai banyak jenis ya, bahan makanan, bahan kimia, bumbu penyedap, pembuatan kertas dan pakaian. Lalu selanjutnya sweetener, yakni glukosa, fruktosa, sorbitol, maltodextrin. Lalu selanjutnya ada terpal plastik untuk mengemas produk tepung tapioka juga teman-teman, untuk membungkus produk-produk ya. Terus ada asam sulfat, itu ditujukan kepada industri pabrik pupuk, rayon, zat pewarna, obat-obatan, deterjen, garam anorganik, penyulingan minyak, dan proses metalurgi. Lalu yang terakhir adalah pupuk organik teman-teman ya. Pupuk organik untuk perkebunan jeruk, perkebunan singkong, perkebunan kelapa sawit, perkebunan nanas, perkebunan karet, dan akasia. Jadi memang untuk sektor Budi ini sangat bergantung kepada masa depan daripada bisnis perkebunan ya teman-teman ya. Jadi mereka ini tidak bekerja sendiri. Mereka juga perlu partner-partner bisnis yang bisa berlangganan dengan produk-produk mereka ya. Jadi dengan ini bergerak di bidang korporasi membuat Budi ini bergantung kepada timing pemulihan ekonomi. Kalau ekonominya lagi lesu seperti tahun 2020, tentu saja Budi juga akan terdampak ya teman-teman, karena memang kebanyakan dari bisnis daripada Budi ini bergantung kepada petani juga. Dan tahun ini ekonomi sudah mulai pulih kembali teman-teman. Jadi tentunya kinerja Budi akan membaik ya. Sebagai buktinya kita akan melihat bersama-sama di RTI Bisnis. Seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin melihat tutorial RTI Bisnis, boleh klik video saya yang ada di atas sini. Sekarang mari kita masuk ke RTI Bisnis. Beginilah penampakan fundamental daripada Budi. Bergerak di bidang konsumer dan perkebunan, membuat keuangan daripada Budi ini selalu kuat ya teman-teman. Kita lihat di sini mereka selalu cuan meskipun tahun 2020 stagnan ya, 14. Tetapi tahun ini kebangkitan ekonomi membuat laba dari Budi meningkat pesat. Kita lihat di sini mereka juga sangat rajin membagikan dividen ya teman-teman, melakukan IPO 1995 ya. Lalu kita lihat di sisi fundamental. Operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Lalu PR-nya 8,33, nice. Lalu di operating profit marginnya ini sedikit tipis ya, cuma 7%, dengan net profit cuma 2%. Lalu di sini cash ratio-nya cuma 4% teman-teman ya. Jadi Budi ini meskipun selalu laba tapi keuangannya kurang sehat teman-teman ya.
Jadi apakah perusahaan ini menarik untuk diinvestasikan? Kalau untuk trading jangka pendek sih masih boleh teman-teman ya, karena perusahaan ini nggak jelek-jelek amat. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang sih kurang menarik teman-teman ya. Demikianlah penjelasan tentang Budi, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.